Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, Amarket bersama Maurits menghampiri rekan trader. Kami datang memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Karena kami ingin sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading, membuka posisi, melakukan analisa, setidaknya ada sedikit informasi yang bisa diperoleh rekan trader. Oleh karena itu kami datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa, memberikan sedikit informasi agar rekan trader bisa mengcombine apa yang kami berikan buat rekan trader dengan analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa memasuki hari yang sangat luar biasa, tanggal 4 Juni tahun 2025. Pasar terus bergerak, kejadian-kejadian penting terus terjadi. Apalagi dalam minggu ini banyak sekali berita ekonomi akan dikeluarkan dan puncaknya nanti pada hari Jumat non-farm payroll akan dirilis rekan trader. Ini akan menjadi suatu alasan yang kuat kenapa rekan trader harus terus melihat data-data serta informasi-informasi fundamental yang ada supaya bisa memberikan masukan terhadap analisa yang akan diberikan oleh rekan trader. Oke rekan trader, tanpa buang waktu lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di pergerakan harga di hari kemarin. Di hari kemarin, kalau rekan trader lihat, pergerakan harga yang terjadi hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat dolar coba, indeks dolar Amerika mencoba untuk kembali lagi ke posisi yang lebih tinggi. Dia terus mencoba untuk bisa mencapai ke level tertinggi, minimal masuk ke level 100. Kemarin dari level 98.571 dia mencoba naik dan dia ditutup di seputaran 99,926. Hari ini sampai di 99.396 tapi agak sedikit mengalami sedikit koreksi saat ini. Kita akan lihat seberapa besarkah koreksi ini akan terjadi. Nah, untuk Euro USD di perdagangan hari kemarin, Euro USD agak sedikit melemah dari level 1.14482 hingga ditutup di seputaran 1.13684. Begitupun juga untuk pound sterling rekan trader. Rekan trader bisa lihat dengan jelas pound sterling bagaimana pergerakannya. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling sangat jelas rekan trader, sedikit mengalami pelemahan di perdagangan hari Selasa kemarin dan ditutup di seputaran level 1.35127. Dan untuk gold kemarin agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Dia melemah hingga menyentuh level terendah di posisi 3.333, walaupun kemarin itu dia sempat naik ke posisi tertinggi dalam 4 minggu terakhir di posisi 3.392. Hari ini dia mencoba untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi setelah sempat naik di posisi 3.372.57. Ya, sempat turun pun juga menyentuh level 3.348. Sekarang dia berada di level 3.361. Dan untuk USD Yen Jepang, pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang pada hari kemarin dengan penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat pasangan mata uang ini dia naik hingga menyentuh level 144.064. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi rekan trader di pasar dan kita akan lihat seperti biasa tema harian yang selalu saya bawakan buat rekan trader. Untuk tema hari ini adalah sebuah tema yang sangat luar biasa yang harap dikaji oleh rekan trader semuanya. Emas menantikan pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping. Nah ini dia rekan trader. Akhirnya, sampai saya akhirnya Donald Trump memiliki kesempatan yang sangat luar besar bertemu dengan Xi Jinping pada minggu ini. Diperkirakan sih sebenarnya pada hari Jumat nanti pertemuan tersebut. Dan ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa rekan trader. Kenapa ini adalah momen luar biasa? Karena di saat inilah kita akan lihat bagaimana dua kutub
ekonomi terbesar akan bertemu dan akan membahas tentang permasalahan ekonomi yang sedang terjadi di dunia. Nah, ini dia. Kalau sekilas kita lihat rekan trader, sekilas ya, pertemuan yang terjadi ini akan sangat memberikan dampak yang paling besar untuk pasar secara keseluruhan. Tapi untuk saat ini saya berbicara tentang emas. Kita bisa lihat bahwa bagaimana dalam minggu ini pun juga emas sudah terjadi fluktuatif yang sangat besar menjelang pertemuan tersebut. Pada awal minggu ini emas naik sampai ke 3.392 dan hampir 4 minggu tertinggi dalam pergerakannya rekan trader ya. Nah, ini yang menjadi acuan rekan trader. Dan kita lihat bahwa pertemuan yang nantinya kalau memang itu akan terjadi menurut rencana pada hari Jumat, ini akan sangat luar biasa rekan trader di tengah bagaimana Donald Trump memberikan statement dan menuduh Cina telah melanggar kesepakatan yang terjadi di Jenewa. Inilah yang membuat alasan kenapa Donald Trump kembali lagi memberikan statement yang keras bahwa dia akan memberikan tarif sebesar 50 untuk baja rekan trader. Nah, ini benar-benar harap diperhatikan oleh kita semuanya. Apalagi ada kasus yang terbaru rekan trader. Kasus terbaru itu adalah 2 orang Cina mencoba untuk menyelundupkan mineral yang sangat luar biasa ke Amerika. Nah, ini juga yang menjadi alasan bagaimana pertemuan ini sangat penting dilakukan. Dan apabila ini terjadi, kita akan lihat seberapa besarkah hasil pertemuan. Kalau kita lihat rekan trader di awal pertemuan antara Cina dengan Amerika di Jenewa, pasca pertemuan itu terjadi, bagaimana dolar Amerika naik ke posisi yang sangat tinggi dan membuat gold jatuh rekan trader. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan terulang lagi? Kalaupun nanti pertemuan antara Xi Jinping dengan Donald Trump dan ini menghasilkan sesuatu yang positif buat kedua belah pihak, kemungkinan besar akan memberikan rujukan yang sangat luar biasa untuk kemajuan pada indeks dolar Amerika dan sangat memberatkan untuk emas. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa pada prinsipnya pasar menunggu pertemuan tersebut, karena dari pertemuan itu menurut jadwal yang saya coba dapat informasi di sini dari informasi dari A1. Wah, kita mainannya A1 rekan trader. Informasi yang saya dapat di sini bahwa Donald Trump akan bertemu dengan Xi Jinping ya pada hari Jumat nanti. Waktunya tentatif, tapi pada prinsipnya pertemuan itu akan ketemu dan kemungkinan pertemuan itu mungkin akan hubungi secara telepon. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana pasar akan benar-benar wait and see. Kita tahu minggu ini ada non-farm payroll, ada data-data ekonomi yang sangat besar akan dikeluarkan, tapi jangan lupa bahwa efek pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping ini sangat besar. Oleh karena itu, apakah hasilnya? Kita akan tunggu. Dan apabila hasil itu positif, akan menjadi ancaman besar terhadap kenaikan yang terjadi pada emas. Apalagi emas sudah mencoba menuju ke level 3.400. Kemarin udah 3.392. Dia mencoba untuk menuju 3.400. Apakah pertemuan nanti akan mendongkrak emas bisa naik melewati 3.400-an apabila gagal pertemuan tersebut, atau hasil pertemuan itu positif dan malah membuat emas semakin jatuh lagi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader untuk tetap melihat segala informasi yang terjadi. Dan pada prinsipnya pasar sangat menunggu pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Dan seperti biasa, kita masuk rekan trader analisa teknikal. Analisa teknikal ini akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan, tapi hati-hati bahwa pelemahan pun juga sangat besar bisa saja terjadi. Oleh karena itu secara garis besar kalau saya lihat bahwa tendensi penguatan yang terjadi ini menurut saya tentatif,
tapi di tengah itu pelemahan bisa saja kembali terjadi. Tapi secara besar saya mau bilang bahwa oke, kita anggaplah peluang pelemahan sangat besar. Analisa saya dia akan mencoba sampai level paling terendah di seputaran 98.921. Tapi jangan lupa bahwa segala sesuatu bisa terjadi, pasar bisa berbalik arah lagi dan dia bisa naik lagi ke posisi tertinggi. Dan apabila dia naik ke posisi tertinggi, maka menurut analisa saya posisi yang paling masuk dalam logika apabila terjadi penguatan nanti adalah dia akan mencoba sampai level 99.475. Nah, inilah pergerakan yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika ini. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat untuk Euro USD secara garis besar kita lihat di sini bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini sepertinya Euro USD ini akan selalu ditandai dengan posisi yang agak sedikit positif ya. Analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini akan mencoba naik, tidak tertutup kemungkinan dia akan menembus level tertinggi di seputaran 1.14112. Tapi sekali lagi bahwa pelemahan sangat mungkin terjadi dan bisa membuat dia kembali balik lagi di posisi 1.13615. Sorry rekan trader semuanya. Ini dia rekan trader pola pergerakannya. Selanjutnya kita lihat di pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, secara garis besar kita lihat bahwa pound sterling, pergerakan pound sterling hari ini masih ditandai oleh sikap positif. Penguatan masih sangat besar terjadi. Analisa saya, kita akan melihat seberapa besarkah penguatan yang akan terjadi, tapi menurut saya dia akan mencoba naik. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level tertinggi di sini. Ya, masih sangat jauh 1.35688. Tapi kemungkinan besar akan terjadi itu menurut saya adalah di seputaran sini deh. 1.35561. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah pun juga masih sangat kuat dan bisa membuat dia kembali balik lagi di posisi terendah 1.35080. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat bersama bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar gold itu rekan trader kita lihat. Oke. Gold pada hari ini secara garis besar rekan trader pergerakannya sangat luar biasa. Walaupun tadi dia sempat jatuh, tapi peluang untuk naik kayaknya akan sangat besar untuk hari ini ya. Peluang naik masih tetap terbuka sangat lebar ya, sangat lebar. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di 3380 walaupun tidak bisa kita kesampingkan bahwa dia akan mencoba sampai level tertinggi di 3392 rekan trader. Tidak bisa kita sampingkan ya. Tapi secara garis besar menurut saya 3380 adalah level yang paling masuk dalam logika bisa terjadi pada hari ini. Dan hati-hati juga bahwa pelemahan pun juga masih tetap memegang peranan penting di hari ini bahwa dia bisa kembali ke level 3350. Jadi secara garis besar dari 3350 sampai level paling tertinggi di 3380 adalah pergerakan yang terjadi pada emas hari ini. Dan untuk USD yen Jepang secara garis besar kita lihat pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini sangat luar biasa ya. Walaupun tendensi kita lihat bergerak sangat reaktif ya, tapi menurut saya awal pergerakan dia bisa naik ke posisi yang paling tertinggi ya, tapi menurut saya peluang untuk turun pun juga sangat besar, melemah pun juga sangat besar. Analisa saya dia ini bisa turun melemah hingga level paling terendah ya di seputaran 143.274, tapi hati-hati bahwa penguatan masih sangat kuat terjadi dan bisa sampai di level 144.255. Nah, di sini. Nah, ini pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Nah, selanjutnya rekan trader ini adalah teknikal, sedangkan untuk fundamental yang terjadi kalender ekonomi ya, rekan trader harap memperhatikan bahwa apa yang terjadi pada kalender ekonomi hari ini secara garis besar 19.15 akan ada perubahan tenaga kerja ADP, non ADP, non pertanian ADP, terus 24.5 ada indeks manajer pembelian jasa,
21 dan dilanjutkan pada pukul 21.00 ya, non manufaktur, adapun juga dari Kanada, inflasi, dan terakhir investori minyak mentah, data dari minyak yang akan dikeluarkan pada pukul 21.30 nanti. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.